artinya rakyat memiliki kekuasaan tertinggi, tapi kita tetap dijalani dengan semangat gotong royong, kebersamaan, dan keadilan. Dalam demokrasi Pancasila ini kita juga nggak sebebas demokrasi Barat, tapi kebebasan tetap kita jalankan supaya nggak merugikan orang lain. Pokoknya keputusan itu diambil bukan buat kepentingan pribadi atau golongan, tapi buat kebaikan bersama. Nah, hal inilah yang bikin demokrasi Pancasila khas dan cocok banget buat bangsa Indonesia. Kalau bicara tentang perbedaan, ada beberapa perbedaan di antara demokrasi Pancasila dengan demokrasi lainnya, yaitu demokrasi komunis dan juga demokrasi liberalis. Mulai dari demokrasi liberalis dulu. Demokrasi liberalis adalah demokrasi di mana semua orang semua masyarakatnya diberikan kebebasan penuh dalam berpendapat, mau itu sifatnya yang baik, mau itu sifat yang buruk, bebas apapun itu suaranya diterima. Nah, masyarakat bisa melakukan suara yang sebebas-bebasnya, bahkan menantang dari kebijakan negara tersebut. Karena sangat amat menjunjung tinggi kebebasan dalam berpendapat, seringkali justru demokrasi ini menciptakan pecah belah dan juga permusuhan bagi masyarakatnya. Sedangkan untuk demokrasi komunis, yaitu adalah demokrasi di mana mereka seringkali tidak diberikan hak untuk kebebasan dalam berpendapat. Tujuannya yaitu untuk tidak mengeluarkan pendapat yang memicu pecah belah bagi negara. Sedangkan dalam demokrasi Pancasila, demokrasi dilandaskan oleh nilai-nilai sila-sila Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Pada demokrasi ini dilakukan yang namanya musyawarah mufakat, yaitu setiap orang memiliki hak untuk bersuara dan mengajukan perbandingan suaranya, sehingga terjadinya sebuah komunikasi dua arah, sehingga mendukung tinggi prinsip keadilan dan juga kebersamaan. Keputusan dalam demokrasi Pancasila ini diambil bukan dari suara terbanyak, melainkan juga melalui musyawarah dan mufakat bersama. Ngomongin soal demokrasi, pasti nggak bisa lepas dari yang namanya musyawarah mufakat. Kalian tahu nggak sih apa artinya? Jadi, musyawarah itu tuh proses ngobrol bareng buat ngambil keputusan yang bisa diterima sama semua pihak. Nah, jadi musyawarah itu tuh bukan debat tentang siapa yang paling benar, tapi proses buat nyari solusi atau tujuan yang terbaik yang bisa diterima sama semua pihak. Nah, terus musyawarah itu ada prinsip-prinsipnya. Yang prinsip yang pertama itu semua orang punya hak buat berpendapat, buat menyampaikan pendapat mereka. Lalu yang kedua itu pendapat orang lain itu harus didengar dan harus dihargai juga. Lalu yang ketiga itu keputusannya itu diambil berdasarkan mufakat dan bukan berdasarkan paksaan. Terus yang keempat itu harus dilakuin dengan penuh tanggung jawab. Nilai-nilainya tuh udah sangat sesuai sama sila keempat Pancasila loh, yaitu kerakyatan dipimpin oleh hikmat, bijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Bermusyawarah itu bukan buat pemerintah atau pejabat-pejabat yang lain. Kita pas bermasyarakat juga bisa banget nih bermusyawarah. Pas kapan sih? Nah, biasanya tuh pas di kelas, pemilihan ketua kelas, wakil ketua kelas, atau yang lainnya. Atau pas di lingkungan bermasyarakat itu pas pemilihan RT RW. Nah, itu kan kita bermusyawarah banget kan untuk pemilihannya. Kita tuh nggak mau tuh dipimpin oleh pemimpin yang nggak jelas, yang sering korupsi itu. Kita nggak mau banget tuh. Terus pas di lingkungan rumah atau rumah, kita itu bisa banget bermusyawarah pas pemilihan liburan. Terus pas bersih-bersih rumah, itu kan harus banget bermusyawarah banget kan, supaya nggak ada tuh alasan aku lagi sakit, aku lagi apa. no, nggak ada. Kenapa sih kita harus banget bermusyawarah? Nah, itu supaya kita merasa dihargai, terus kita menghargai pendapat orang lain, dan semua orang merasa dilibatkan. Nah, mungkin itu saja ya untuk yang selanjutnya. Cek. Tapi sayangnya, musyawarah nggak selalu berjalan dengan mulus. Ada orang yang pengen pendapatnya dipakai, ada juga orang yang maksa untuk mengambil keputusan cepat tanpa mufakat. Belum lagi perbedaan pendapat yang bikin suasana makin panas. Disitulah kita diuji bagaimana kita menghadapi dalam situasi tersebut. Apakah kita bisa tetap tenang, tetap sabar, dan mendengarkan? Karena untuk mencapai tujuan musyawarah, kita harus mendengarkan dan sabar. Kalau misalkan ego kita masih sama-sama tinggi, gimana kita cara mencapai tujuan musyawarah tersebut?
Maka dari itu, penting banget untuk kita tetap sabar dan tetap tenang dalam bermusyawarah. Nah, agar musyawarah dan demokrasi dalam Pancasila bisa terus hidup di masyarakat, kita bisa mulai dari diri sendiri dulu. Caranya gampang kok. Kita bisa mulai dari hal-hal yang kecil seperti belajar menghargai pendapat orang lain, tidak egois, dan berusaha untuk menerima keputusan bersama. Di sekolah juga bisa diterapkan melalui diskusi kelompok, rapat OSIS, dan bekerjasama dalam proyek kelas. Selain itu, demokrasi dalam Pancasila itu juga bukan cuma tentang politik, tapi gimana cara kita untuk hidup berdampingan di masyarakat. Jika bahasa Indonesia bisa menerapkan nilai-nilai ini, maka kita akan bisa menjadi bangsa yang kuat, adil, dan rukun. Jadi, dari musyawarah dan demokrasi Pancasila, kita belajar buat saling menghargai, bersatu, dan mengutamakan kepentingan bersama. Yuk, kita jaga nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, karena Indonesia yang adil dan damai dimulai dari kita sendiri.